Hai Sobat Makan, akhirnya webcomic One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Bagi yang lupa atau belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik bunder-bunder di pojok kanan atas, oke? Di awal scene kita diperlihatkan Tank Top Master solo ngelawan pasukan Neo yang hilang kendali. Meskipun dikeroyok, ia dapat meratakan semua musuh di hadapannya dengan sangat mudah. Sekarang tinggal satu musuh yang tersisa dan musuh itu langsung menusuk area rusuk. Namun apa yang terjadi? Tombak yang digunakan malah patah. Tertusuknya Tank Top bukan tanpa alasan. Itu adalah sebuah strategi di mana setelah musuh menusuk, Tank Top langsung mendekapnya dengan erat hingga baju tempur yang digunakan musuh rusak. Alhasil pasukan Neo keok tanpa terluka dan juga lepas dari kendali musuh. Beberapa saat kemudian Tank Top merasa pusing dan lemas. Ia menyadari bahwa sedang terkena racun yang merupakan kelemahan dari Tank Top. Kemudian ia menoleh ke belakang dan melihat ada musuh baru yang sangat kuat mendekat. Meskipun dirinya terancam, ia masih mengkhawatirkan Essel apakah berhasil melarikan diri. Tak berselang lama robot itu berhenti dan mengenalkan dirinya. Ia adalah Dewa Mesin Busana yang akan mengambil tubuh Tank Top. Setelah itu ia mulai beralih ke mode tempur. Melihat musuh baru di hadapannya, Tank Top bertanya-tanya, apakah itu bosnya? Apa yang terjadi dengan kelas S yang lainnya? Sekarang mode tempur musuh sudah ready. Pandanganmu tampak kurang baik. Kami berniat untuk menangkap kalian semua hidup atau mati, kata Dewa Mesin Busana. Mendengar hal itu Tank Top menanggapi, semuanya kau tak paham, itu mustahil kau lakukan. Lalu Busana berkomentar, siapa yang tak paham di sini? Kau akan mengerti dalam beberapa jam. Tank Top menegaskan, aku tak punya waktu sebanyak itu. Aku akan membuatmu memahaminya. Jadi, majulah sekarang juga. Merasa tertantang, sang robot langsung mempersiapkan serangan pembukanya sambil berkata, produksi keringat yang tidak normal dan suhu tubuh yang rendah. Penyebabnya adalah kehilangan darah dan racun saraf yang beredar di seluruh tubuhmu. Apakah kau mencoba untuk mengakhiri ini sebelum keadaan semakin memburuk? Bahkan jika aku meninggalkanmu sendirian, kau akan segera mati. Seperti yang kau inginkan, aku akan menghapus peluang 1% terakhir dan menghentikan jantungmu. Dan set! Busana melancarkan serangan pembukanya. Hal itu malah membuat Tank Top bergumam, aku mungkin dipanggil pahlawan kelas S, tetapi pertarungan yang sebenarnya tidak lain adalah penderitaan. Tapi itulah mengapa aku satu-satunya orang yang tidak mampu untuk mundur. Dan duar. Busana berhasil mendaratkan serangan telak. Hal itu membuat ledakan yang cukup besar. Namun apa yang terjadi? Tangan Busana malah hancur lebur seperti tape. Serangannya diatasi oleh Webi Gaza yang tiba-tiba muncul dikala Tank Top merasa putus asa. Melihat ada pengganggu, Busana berkata, kenapa kau? Apakah ini sebuah kesalahan? Tapi kau hanyalah sebuah purwarupa biologis. Kemampuanmu bahkan tidak mendekati produk mesin dewa. Namun tiba-tiba Maimas nongol dan langsung mencabut kepala Busana sambil berkata, itu bukan kesalahan, dia hanya memilih untuk tak berhenti menjadi manusia. Dan pertarungan di sana pun berakhir. Setelah itu Maimas menjelaskan, di tengah kekacauan ini muncul sebuah unit yang dikenal sebagai seri Dewa Mesin. Kekuatan tempur mereka kemungkinan besar berada pada level iblis. Dia menggunakan radar pendeteksi untuk melacak data lokasi musuh dan melakukan pengejaran. Dia menghabisi semua yang berada dalam jangkauan pendeteksinya. Tapi kemungkinan besar masih ada yang lain di luar sana. Mendengar informasi itu Tank Top bertanya, apakah aman berasumsi bahwa pahlawan Neo dan pasukan mesin saling terhubung? Essel juga diserang oleh mereka. Lalu Webi Gaza menambahkan, itu sudah pasti, mesin dewa tadi sepertinya tahu tentang modifikasiku. Jadi, kekacauan ini kemungkinan besar dilakukan oleh Neo. Kenyataan bahwa Essel-san juga menjadi target artinya dia juga ancaman bagi Neo. Walau begitu, ini adalah sebuah aksi keberanian yang luar biasa dari seorang pahlawan kelas S. Sama seperti yang kudengar dari Cell Emperor. Kemudian Tank Top menanggapi, tidak ada hal yang perlu dipuji dari hal ini setelah membiarkan musuh melangkah sejauh ini. Saat ini, kita tidak bisa menyalahkan siapapun yang menyebut kita hero yang sangat tidak becus. Benar kan, Amaimas? Tanya lanjut si Tank Top. Amaimas menjawab, ada monster yang benar-benar mengatakan hal yang begitu kejam, Tank Top Master. Tank Top menanggapi, ya, meskipun tampaknya hal itu telah berubah sekarang. Setelah itu Tank Top menutupi hidungnya karena mencium bau Amaimas. Haha,
Ndak sob, yang benar tank top sudah mencapai batasnya. Lalu Amaimas menyuruhnya untuk beristirahat, sementara dirinya akan menuju ke Neo Tower. Sebelum pergi, tank top menawarkan apakah Amaimas ingin memakai tank top. Amaimas menjawab, "Terima kasih, tapi sebaiknya berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan." Di sini tutur kata Amaimas tak sepedas sebelum jati dirinya terungkap. Amaimas telah mempelajari pentingnya pemilihan kata. Panel pindah ke pertarungan si botak berkilau yang telah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Dia satu persatu dapat mengatasi musuh yang menyerang dengan mudah. Sekarang ia didatangi robot tipe otot, yang artinya sekarang saatnya adu jotosan antara botak berkilau melawan botak besi. Botak besi mengeluarkan teknik jotosan dengan pendorong roket ke arah botak berkilau. Namun botak berkilau mengadu jotosannya dengan jotosan biasa dan duas. Jotosan botak berkilau berhasil menghancurkan musuh dengan sangat mudah. Hal ini membuat gap kekuatan musuh semakin jauh. Setelah itu muncul robot yang langsung menyerang dirinya menggunakan pentungan. Namun hal itu sia-sia lantaran otot botak berkilau lebih keras daripada besi yang membuat pentungan musuh hancur seketika. Tidak hanya di situ saja sob, botak berkilau juga membogem botak itu hingga hancur lebur seperti tape. Kemudian ia melihat para tahanan dan puri-puri terkapar di hadapannya. Namun puri-puri masih sanggup berdiri untuk menjadi samsak musuh. Karena tindakannya sangat membahayakan, botak berkilau segera menghampirinya. "Hei bugil, apa kau sudah kehilangan kesadaran?" Lalu puri-puri bertanya, "Dakchan, kenapa kau ada di sini?" Si botak membalas, "Woilah, kau mengejutkanku. Aku tahu ini adalah daerah di mana penjaramu berada. Aku datang untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi." Tapi belum selesai monyong, puri-puri menyela. "Aku paham, semua rekan rehabilitasiku dari penjara puri-puri terluka parah. Aku tidak bisa memindahkan atau membawanya. Tapi selama aku berdiri, mereka sepertinya menjadikanku target. Jadi entah bagaimana aku bisa bertahan hingga saat ini. Raiden dan yang lainnya terlihat tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka cukup kuat dan aku kesulitan menghentikan mereka hanya dengan kekuatanku. Tapi sekarang kau ada di sini. Mungkin aku bisa tidur siang sebentar." Setelah itu puri-puri langsung terjatuh di tangan si botak. "Tentu saja, serahkan sisanya kepadaku. Beristirahatlah, prisoner. Kau bahkan tidak bisa melawan Raiden dan yang lainnya. Kau adalah orang yang baik. Jika saja aku mengabaikan beberapa hal, kau benar-benar pahlawan yang bisa kuhormati dari lubuk hatiku yang terdalam. Terima kasih sudah bertahan selama ini. Jangan mati, tidurlah sekarang juga," kata si botak berkilau. Setelah itu si botak berkilau langsung menghampiri Raiden CS. Ia akan solo melawan mereka. "Raiden, jadi kau akhirnya mengenakan baju tempur juga. Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Kalian pasti takut ya? Aku akan segera menghancurkannya." Setelah berkata demikian, Darkseid diserang musuh secara bersamaan. Namun hal itu bukan masalah bagi Darkseid. Ia dengan tenang menghancurkan pakaian tempur satu persatu tanpa menyakiti seorang yang ada di dalamnya. Setelah selesai dengan anak buah Raiden, sekarang giliran Raiden lah yang akan menjadi lawan duel 1 versus 1. Awalnya kita udah adu kekuatan kan? Sejak saat itu, ada sesuatu yang belum bisa aku katakan. Raiden, kau adalah seorang petarung yang luar biasa. Itu sebabnya aku betul-betul kehilangan keberanian dalam uji kekuatan saat itu, kata Darkseid. Setelah berkata demikian, Raiden langsung menyerang dengan teknik ribuan titik meriam raksasa. Hal ini membuat Darkseid terpental hingga terjatuh tergeprek telapak tangan raksasa. Serangan belum berakhir, Raiden langsung memberi serangan susulan dengan teknik sundulan memutar yang sangat hebat. Namun kali ini Darkseid tak tinggal diam saja sob. Ia menahan serangan Raiden dan duar. Seragam pakaian tempur Raiden hancur lebur seperti tape. Lalu Darkseid teringat saat bersama Raiden dulu. "Raiden, meskipun jauh lebih lemah dariku dalam hal kekuatan murni, kau bertekad untuk tetap berdiri teguh di medan perang yang kejam. Aku merasa bersalah, khawatir, dan membenci diri sendiri. Seorang pahlawan tidak boleh melarikan diri. Seorang pahlawan tidak boleh beristirahat. Aku tidak boleh menanggung beban ini. Itulah yang kuyakini. Tapi aku salah. Akulah yang memutuskan hal itu seenaknya dan membatasi diriku sendiri. Definisi pahlawan itu tidak ada lebih dari yang kupikirkan. Orang-orang sedang menungguku. Itulah sebabnya aku tak ingin membiarkan mereka menghancurkan kehidupan orang-orang bebas berkeliaran.
Aku bertarung bukan untuk memamerkan bentuk tubuhku, dipuji karena prestasiku, atau mendapatkan penghargaan. Aku juga tidak berjuang untuk kemenangan yang menyenangkan, dan juga tidak menyerahkan diri pada adrenalitas sampai menjadi liar. Untuk melindungi kalian semua yang berjuang, aku memutuskan untuk berjuang atas keinginanku sendiri. Kau pasti akan menghadapi kesulitan dan hambatan mulai saat ini, tetapi orang-orang baik tak akan pernah membuat dirimu menyerah. Jangan menyerah, luangkan waktumu, dan putuskan sendiri. Beristirahatlah sebanyak yang kau butuhkan. Bahkan jika kau sedang beristirahat, aku ada di sini. Kita di sini. Selalu ada orang yang akan mendukungmu. Jadi, tidak masalah. Kata Daxin yang sudah menyelamatkan Raiden CS yang hilang kendali. Namun dari atas ada robot Metalneck yang mengintai Daxin. Dan apa yang terjadi? Kita lanjutkan di part 2 saja ya sob, karena Ane mau kerja dulu. Intinya dalam chapter kali ini kita diperlihatkan pahlawan mulai mendominasi pertarungan, dan begitulah alur cerita dari webcomic One Punch Man chapter 155 part 1. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar Ane gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.